Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran siang hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukunna? Alhamdulillah innana bil khair. Ya, jadi sehat semua ya? Ya. Masih semangat enggak? Masih ngantuk apa enggak? Enggak ya, karena aslinya itu pelajarannya sampai jam berapa? 3 ya? Kalau normal ya? Ya, sampai jam 3 ini berhubung jam terakhir siang hari. Nah, alhamdulillah mendung-mendung kayak gini ya. Jadi ngantuk? Nah, ngantuk, nggak boleh ngantuk, harus semangat ya. Kita kejar materi. Nah, sebelumnya dibuka dulu LKS-nya semua halaman 39. Dilihat ya, itu bab 3 yang seharusnya sudah kemarin sebelum UTS. Nah, tapi nggak apa-apa. Walaupun ketinggalan. Nah, di situ ada kita bahas bab 3 itu akhlak tercela. Ada apa itu? Nah, ada riya dan nifak. Nah, pastinya kalian sudah nggak asing ya dengan kata riya dan nifak. Ada yang tahu riya itu berasal dari apa? Bahasa Arabnya? Ayo. Ada nggak di situ? Tidak ada. Ya, riya itu berasal dari bahasa Arab. Apa ini? Ar-ru'yatu, yang artinya apa? Ya, betul, melihat. Nah, melihat atau memperlihatkan. Riya itu jelas ya, jelas akhlak tercela, tidak mungkin akhlak baik itu riya. Nah, di situ menurut bahasa memperlihatkan atau memamerkan. Menurut istilah yaitu sikap seorang yang suka memperlihatkan amal baiknya kepada orang lain dengan maksud agar mendapat pujian. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan riya itu biasanya apa? Apa? Yaitu kita ingin ya, kita ingin dipuji, kita sombong ketika melakukan amal baik, itu riya. Itu sudah dijelaskan di situ. Nah, itu di halaman selanjutnya ada hadis riwayat ya, Bukhari. Nah, itu di situ bisa dibaca. Riya dan sum'ah itu sama aja ya, artinya sama aja, yaitu kebalikan dari sikap ikhlas dalam beramal. Kalau ini riya itu berarti tidak ikhlas ya. Ada di sini yang seperti itu? Ada? Ya, kadang-kadang ada. Memang saya mungkin sedekah, pengen dilihat orang gitu agar dipuji. Berarti itu semata-mata belum karena siapa? Belum karena Allah. Nah, di situ nanti banyak sekali ya. Di situ ada macam-macam riya, ada larangan berbuat riya, ada akibat buruk, serta di situ dijelaskan cara menghindari. Kalian semua harus memahami ini ya, agar kalian tahu. Selanjutnya juga nifak. Di situ ada ciri-ciri, bentuk-bentuknya, ada larangannya, cara menghindarinya. Nah, di situ. Lalu macam-macam riya dan contohnya. Nah, itu di situ ada yang pertama, riya dengan badan. Gimana sih kayak gitu? Riya dengan badan. Nah, di situ contohnya seorang selalu menunjukkan badannya yang lemah dan kurus agar orang lain mengira bahwa dia mementingkan urusan akhirat daripada perkara keduniawian. Maksudnya apa? Dia terlihat badannya lemas kurus. Nah, biarinlah saya biar terlihat itu memikirkan akhirat terus. Dunianya enggak, misalkan enggak makan, enggak kerja. Nah, itu enggak boleh. Itu enggak boleh hidup seperti itu. Itu contohnya riya dengan badan. Yang kedua, nah ini yang sering sekali ini dilakukan oleh masyarakat kita ya. Nah, itu riya dalam tingkah laku. Nah, contohnya seorang yang apabila berjalan senantiasa qomat kamit. Nah, dan tangannya ini memutar tasbih. Nah, sambil jalan ya bawa tasbih kayak gini. Kalau enggak bawa apa itu?
yang zikir. Nah, sambil jalan, pokoknya luar biasa lah kalau dia tuh Masya Allah kayak gitu ya. Nah, itu biar orang lain itu mengira dia selalu berzikir. Nah, itu salah ya. Zikir itu betul, zikir itu di mana saja itu boleh, tapi tidak seperti itu. Zikir ya kita ikhlas, berdoa kita juga ikhlas. Apalagi seperti itu. Itu yang harus kita hindari ya. Nauzubillah ya. Nah, lalu yang ketiga dari ya dengan ucapan. Nah, selalu mengucapkan kalimat thayyibah dengan fasih. Niatnya itu udah, niat awal itu sudah tidak baik lah. Pokoknya sudah tidak baik. Lalu apa? Allah itu langsung mencatat, oh ini orang ini mau pamer, mau sombong, mau riya. Nah, itu Allah langsung mencatat di situ. Lah, selanjutnya ada riya dengan amal. Nah, seorang yang selalu berjamaah di masjid dalam sholatnya dan datang paling awal sehingga ia berharap orang akan mengiranya sebagai orang yang rajin dalam sholat. Betul, kita memang boleh rajin dalam sholat, kita cepet-cepetan ke masjid, tapi bukan untuk dipuji. Kita untuk siapa? Untuk ya semata-mata mencari ridho Allah. Pokoknya kita tanamkan ya, mungkin dari diri saja sendiri juga memang ya ada perasaan yang sedikit seperti itu. Mungkin semuanya juga pernah merasakan dalam hal kecil apapun. Nah, itu beberapa macam ya. Nah, lalu di situ ada juga selanjutnya riya itu sebetulnya banyak ya, tetapi poin yang penting biasanya yang apalagi kalau di soal-soal kayak gitu itu biasanya yang dicontohkan itu tingkah laku. Nah, biasanya itu orang ini pamer kayak gini. Nah, itu. Selanjutnya ada larangan berbuat riya. Di situ ada Al-Baqarah ayat 264. Itu bisa dibaca. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Setiap orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Berarti gimana? Batu licin yang di atasnya ada tanah. Otomatis apa? Otomatis jatuh karena licin ya. Kemudian ditimpa hujan lebat. Nah, menjadilah ia bersih. Kan jadi hilang kan? Tanahnya menjadi hilang. Nah, di situ dijelaskan, memberi contoh perbuatan riya, memperlihatkan walaupun sekecil apapun ya, sombong kan ini sama saja dengan sombong. Nah, janganlah kita melakukan hal-hal tercela seperti berikut. Karena Ustazah yakin kalian paham lah ya. Mungkin dari yang mungkin SD atau MI sebelumnya pernah di pelajaran akidah akhlak itu mendengar kata-kata akhlak tercela, riya dan nifak dan lain sebagainya. Gitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustazah harap semoga kalian tidak hanya mengerti ya, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah nggak nyuruh langsung perbuatan yang berat-berat, enggak, dari hal-hal yang kecil. Dari kalian berkata jujur, tidak suka bohong, tidak suka sombong ya. Ketika mungkin lagi bertengkar dengan temen-temennya itu bersikaplah jangan emosi ya, nanti keras-kerasan suara kayak gitu. Enggak. Itu termasuk ciri-ciri orang yang nifak begitu. Sampai sini paham? Sudah jam berapa sekarang? Oh, alah jamnya mati. Ya, oke. Kalau misalnya tidak ada, mungkin Ustazah langsung cukupkan ya pertemuan pertama. Nanti kita lanjut lagi insya Allah hari Rabu depan pertemuan yang kedua dan ketiga. Itu nanti ada, kalau nggak salah adab ya, adab membaca Al-Quran kalau nggak salah nanti setelah. Sudah sampai sini? Tidak ada yang ditanyakan? Ya. Mungkin cukup sekian dari Ustazah. Habis ini silahkan bisa istirahat, bisa pulang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.